Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Emma Anggita, biasa dipanggil Emma dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 22802241042. Nah, seperti pada judul di bawah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Dalam suatu organisasi pasti akan terdiri dengan berbagai manusia dengan berbagai pemikiran dan berbagai sifat pula. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan organisasi yang maju dan berkembang, maka diperlukan suatu interaksi untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, proses interaksi itu disebut dengan proses berkomunikasi. Sebelum lebih lanjut, apa sih definisi komunikasi itu? Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan dapat dipahami oleh lawan bicara. Komunikasi adalah proses yang dilakukan lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Begitu menurut James dan Kelly. Sementara Raymond Ross menyebut komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol dengan sedemikian rupa sehingga membantu pendengar. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan adanya maksud atau tujuan tertentu. Nah, komunikasi merupakan suatu nafas bagi keberlangsungan suatu organisasi. Suatu organisasi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh J. Michael Sproul menunjukkan bahwa orang-orang dalam suatu organisasi menggunakan 69% dari hari kerja mereka dengan komunikasi verbal, baik itu berbicara, mendengar, maupun menulis ataupun membaca. Walaupun begitu, tidak berarti bahwa bentuk komunikasi yang lain, yaitu komunikasi nonverbal, tidak penting bagi suatu organisasi. Nah, kemudian menurut Reading dan Sudborn, sebagaimana dikutip dalam Muhammad tahun 1995, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi di dalam suatu organisasi yang amat rumit dan kompleks. Nah, pada dasarnya, komunikasi di dalam suatu organisasi itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada komunikasi vertikal, kemudian ada komunikasi horizontal, dan ada komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara atas ke bawah dan begitu sebaliknya. Artinya komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin kepada bawahan atau dari bawahan kepada pemimpin secara timbal balik. Nah, sedangkan komunikasi horizontal merupakan suatu bentuk komunikasi dalam organisasi yang secara mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung dalam situasi yang tidak formal, sehingga bisa melalui media elektronik seperti telepon atau smartphone, ataupun melalui pesan tertulis dengan surat. Kemudian yang ketiga ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini sering juga disebut dengan komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Nah, secara umum, dalam suatu organisasi, komunikasi mempunyai 2 fungsi penting. Yang pertama, komunikasi akan memungkinkan dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi ataupun pesan. Yang kedua, komunikasi akan menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Kemudian, menurut Effendi tahun 2017, pola komunikasi yang paling dasar adalah sebagai berikut. Ini terdapat 3. Yang pertama, pola komunikasi satu arah merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik dari si komunikannya. Jadi di sini komunikan itu hanya berperan sebagai pihak pendengar saja. Kemudian yang kedua ada pola komunikasi 2 arah, merupakan pola komunikasi timbal balik.
Jadi komunikator dan komunikan itu saling menukar fungsi dan menjalani fungsi secara bergantian. Kemudian yang ketiga ada pola komunikasi multi arah. Proses komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok di mana komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis. Nah, selain itu beberapa pola komunikasi lainnya di antaranya yang pertama ada pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer merupakan proses penyampaian pikiran atau informasi oleh komunikator dengan menggunakan simbol sebagai media atau salurannya. Pola komunikasi premier merupakan model dasar yang dikembangkan oleh Aristoteles. Berdasarkan pengalamannya Aristoteles ini mengembangkan idenya untuk merumuskan suatu model komunikasi yang berdasar atas 3 unsur, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. Fokus komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoris atau dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Kemudian ada juga pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Jadi komunikator itu menggunakan media kedua karena sasaran komunikasinya berada di tempat yang jauh atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih pula. Kemudian ada juga pola komunikasi linear. Kata linear dalam konteks komunikasi linear mengandung makna perjalanan dari satu titik ke titik lainnya secara lurus. Artinya penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dapat dikatakan sebagai titik terminal. Pola komunikasi linear dapat terjadi dalam komunikasi tatap muka atau face to face, akan tetapi ada kalanya komunikasi ini juga menggunakan media. Dalam komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan yang matang. Nah, dalam suatu organisasi, komunikasi yang efektif ini memiliki peranan penting, yaitu dapat meningkatkan produktivitas, terus mampu mengatasi atau menghindari adanya suatu konflik, kemudian juga dapat membantu mengembangkan potensi setiap karyawan atau pegawai, dan bisa juga membentuk suasana yang kondusif dan profesional. Memiliki keterampilan komunikasi yang kuat itu akan membantu dalam semua aspek kehidupan. Keterampilan dalam berkomunikasi juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam dunia bisnis maupun organisasi. Beberapa jenis pekerjaan itu memang memerlukan keterampilan berkomunikasi yang lebih besar daripada pekerjaan lainnya. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi diantaranya ada membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, kemudian juga berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan berpresentasi, kemudian juga bisa menulis surat, memo, ataupun laporan. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai komunikasi organisasi dalam video kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya atau ingin menambahkan, boleh loh meramaikan kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!